belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum ibu memulai pelajaran, mungkinkah ada yang tahu beriman kepada kitab-kitab Allah ini ada berapa kitab-kitab Allah itu? Coba Delpan sebutkan, ada berapa kitab-kitab Allah Delpan? Ada 4. Iya, pintar. Ada 4. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Ya, ada 4. Salah satunya adalah Al-Quran. Nah, pengertian beriman kepada Allah itu berarti kita yakin dengan sepenuh hati bahwa apa yang di dalam kitab tersebut yang diturunkan oleh itu benar-benar wahyu dan yang disampaikan oleh Allah, bukan dari orang lain. Ya, itu pengertian dari beriman. Nah, fungsinya untuk apa fungsinya? Untuk apa sih Bu? Kok kita capek-capek beriman kepada kitab Allah? Itu fungsinya sangat bermanfaat dan sangat penting bagi kita. Merupakan petunjuk hidup. Agar apa? Manusia itu terarah, ya, tidak tersesat. Benar-benar menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia. Kita saja kalau mau pergi ke tempat sesuatu, itu kita ada pedoman, ada pegangan. Sebenarnya harus tahu alamatnya, harus tahu nomor rumahnya. Begitu juga ketika kita menjalani hidup, harus ada pegangan dan harus ada petunjuk hidup. Ya, itulah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kitab-kitab ini banyak macamnya. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur, ya, diturunkan kepada siapa, Naisa? Nabi Daud. Iya, Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil. Coba Ranita, kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Iya, pintar, kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Iya, kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa, Nak? Nabi Muhammad SAW. Iya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Banyak sekali isi pokoknya. Yang pertama, harus mengakui keesaan Allah. Allah itu satu. Berarti dari zamannya Nabi Musa, kitab Taurat diturunkan mengatakan Allah itu satu. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Berhala itu kan buatan siapa? Manusia. Masa kita manusia menyembah manusia nantinya? Yang ketiga, menyebut nama Allah dengan sia-sia. Jadi jangan sembarangan kita menyebut nama Allah yang tidak ada manfaatnya bagi kita, karena nama Allah itu nama yang agung. Yang keempat, supaya mensucikan hari Sabtu, ya. Yang kelima, menghormati ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, menjadi saksi palsu. Yang terakhir adalah 10, larangan mengambil hak milik orang lain. Itu adalah isi pokok ajaran kitab Taurat. Nah, sekarang kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi siapa tadi? Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Nah, kitab Zabur ini berisi perintah untuk mengikuti syariat atau petunjuk Nabi Musa alaihissalam, ya. Tidak banyak dia menjelaskan tentang syariat-syariat yang lain. Dan Nabi ini, kitab Zabur ini berisi tentang zikir dan nasihat, ya. Sekarang kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini mengajarkan dalam kitab Injilnya sama seperti kitab sebelumnya, mengesahkan Allah, mengatakan Allah itu satu, tidak ada Tuhan yang lain. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah, berarti tidak ada yang menyamakan
kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan bahwa di akhir zaman nanti ada nabi penutup. Nabi siapakah itu? Nabi Muhammad SAW. Dikatakan nabi penutup berarti sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah itu. Jadi kalau yang mengaku nabi dan rasul sesudah itu merupakan nabi palsu. Nah, kitab Injil ini yang beredar sekarang bukan lagi pemikiran atau wahyu dari Allah, karena merupakan pemikiran manusia, yaitu berupa siapa orang itu? Paulus. Paulus ini adalah pemimpin umat Nasrani atau Kristen. Dan yang apa hasilnya pemikiran Paulus itu? Yang pertama, dia menciptakan kitab Injil Matius. Yang kedua, kitab Injil Lukas. Yang ketiga, kitab Injil Yohanes. Ya, jadi itulah kitab Injil yang dipercayai sekarang umat Nasrani. Nah, di sini ditekankan ibu, kita harus saling menghargai. Pentingnya toleransi antar sesama agama lain. Jangan karena ada perbedaan, oh itu salah, ini salah, di kitabku sini tidak. Karena pada Nabi Muhammad itu disampaikan dalam surat Al-Kafirun adanya saling menghormati dan menghargai agama. Lakum dinukum waliyadi. Nah, sekarang kitab yang terakhir, kitab apa? Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad sekitar 6 Masehi. Kitab ini tunjukkan sebagai petunjuk hidup umatnya. Ya, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya hanya untuk satu kaum atau satu bangsa. Sedangkan kitab Al-Quran ini ditunjukkan untuk umat, ya, umat beragama Islam. Ya, walaupun umat beragama Islam itu ada di negara Eropa, ada di negara Turki, ada di Indonesia, yang kalau dia beragama Islam wajib meyakini Al-Quran. Berbeda dengan kitab sebelumnya, hanya untuk Bani Israel, seperti kitab Taurat tadi. Nah, turunnya Al-Quran ini selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.346 huruf. Ya, begitu banyak pahala yang kita membaca Al-Quran itu. Satu huruf saja dihitung pahalanya puluhan, apalagi itu ratusan huruf. Nah, waktu turunnya Al-Quran ini disebut dengan Nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Jadi ingat, ketika diturunkannya Al-Quran itu pada Ramadan, itu tanggal 17 Ramadan. Nah, wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya. Kemudian yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3, diturunkan pada 9 Zulhijjah. Nah, wahyu pertama ini berbunyi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama saja itu disuruh kita untuk belajar. Jadi jangan tidak belajar. Nabi saja disuruh belajar, karena pentingnya belajar. Karena salah satu amalnya juga adalah ilmu yang bermanfaat. Bayangkan kita hidup di dunia tidak tahu apa-apa, tanpa ilmu itu akan buta kita, seperti gelap dunia ini, ya. Nah, isi pokok kandungan Al-Quran adalah yang pertama, akidah keimanan. Yang kedua, mengajarkan tentang akhlak. Ketiga, mahda dan muamalah, hukum. Yang keempat, sejarah. Juga diajarkan bagaimana sejarah perkembangan, ya. Yang kelima, hukum-hukum. Keenam, janji dan ancaman. Dan di dalam Al-Quran juga diajarkan ilmu pengetahuan. Jadi begitu pentingnya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Kemudian, nah, dari yang apa Ibu ajarkan hari ini, kesimpulannya adalah iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga. Salah satu rukun iman, dan yang merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah berarti kita meyakini
dengan sepenuh hati. Berarti kalau kita meyakini sepenuh hati, kita realisasikan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca kitab kita, jangan jadi apa pajangan saja di rumah. Wah, aku banyak Al-Quran kok di lemari. Untuk apa? Untuk dipajang saja, Bu, sebagai hiasan. No, itu tidak boleh. Harus kita baca. Ya, dan mengimankan kita bahwa itu kita yakinkan bahwa itu adalah bentuk iman kita kepada Allah, bukan bentuk rasa kasih sayang kita kepada Nabi dan kepada Allah. Nah, sebelum Ibu akhirin, coba di sini Umi, coba kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi siapa? Iya benar, Nabi Musa alaihissalam. Coba kepada Anissa, kalau kitab Injil itu diturunkan kepada siapa? Apakah itu betul sih Pak? Betul. Iya betul, kepada Nabi Isa alaihissalam. Medika coba, tadi Taurat sudah, Injil sudah, lalu Zabur. Nah, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Iya benar, Nabi Daud alaihissalam. Nah, yang sekarang terakhir, kita sepertinya tahu semua ya, kitab apa itu? Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Ada yang belum dimengerti? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Ya. Baiklah, kalau gitu lebih baik coba biar semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Coba tepuk semangat. Semangat. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, yes. Wah, hebat semua ya. Baiklah Ibu akhirin dan Ibu sudahin sampai hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya ya. Ibu harapkan materi ini dipelajarin dan dibaca lagi di rumah. Jangan sudah balik ini kalian tidak pelajari lagi. Baiklah Ibu akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.